khotbah Minggu Estomihi sekaligus Minggu Pasion si pemenawari si sendah. Ibuat ibas kitab padan simbaru 2 Korintus 4 ayat sada sekubas ayat 10 ayat 6 i ogekan kami ibas cakap karo secara tunggal. 2 Korintus 4 ayat sada sekubas ayat 6. Erkiteken pendahin kami erpalaskan perkuah ate di bata emakala kami erleja-leja enggo itulah kami kerina perbahanan si erbuni-buni si erbahanca mela yakap kami labo geluh nipui bagepe labo i putar balikkan kami kata di bata. Tapi kebenaran si icidahkan kami jadi sada pujin karena diri kami gelah kami i alokan kerina pusuh praten manusia i adep-adepan di bata. Janah adikin berita si mehuli si i beritakan kami tertutup dengan mankalak tertutup mankalak si perlausna kempak kebenen ngengencah kalak kalak silate si ukurna enggo i pentangkan di bata palsu zaman endah la i pelepas nakala ngidah terang sinal sal pagi-pagi si sanganam bincar manbana terang meberita si mehuli si encidahkan kemuliaan Kristus si segambar ras di bata labo karena diri kami si iberitakan kami tapi karena Yesus Kristus selaku Tuhan janah kami enda budak ndu erdandankan Yesus di bata kap singatakan ersinal salah terang ibas gelap nari ia mepe di bata sirbanca terang ersinal sal ibas pusuhta gelah jelas man banta pemetah karena kemuliaan di bata si teridah ibas ayo Kristus sejenda pengogen kata di bata si jadi bahan khotbah minggu. Shalom mejuah-juah dan selamat berkasih sayang hari ini ya. Ya, kita tidak berpikir yang bagaimana-bagaimana, tapi yang jelas nuansa pink terasa di gereja ini hari ini. Semoga di rumah juga ada itu aura kasih sayang ada di antara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu ini adalah minggu Estomihi yang artinya Allah adalah perlindunganku dan gunung batuku. Sekaligus kita masuk kepada minggu Pasion yang pertama. Jadi dalam penderitaan mengikut Yesus Allah tidak pernah meninggalkan kita, dia adalah kekuatan dan gunung batu kita. Yang berikutnya, saudara terkasih kami, keluarga Kathleen yang akan menerima baptisan kudus pada hari ini di tengah-tengah gereja kita. Selamat datang. Puji Tuhan, haleluya. Kita boleh bergabung di tengah-tengah gereja kita GBKP Pasar Minggu. Semoga terberkati dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kepada jemaat semua, Kathleen Nenda ibu pinemkan karena dia calon istri dari Elmo Sinulingga. Jadi mungkin cukuplah perkenalan kita pertama dengan anak terkasih kita, Kathleen. Oke, saudara-saudariku,
yang dikasihi oleh Kristus Yesus, pengantar khotbah, saya kembali terinspirasi dan selalu terinspirasi dari pengarang sebuah lagu Kidung Jemaat nomor 26 yang judulnya adalah Mampirlah Dengar Doaku, dan diterjemahkan ke dalam Cakap Karo, Kitab Denden nomor 120, Olah Kelupakan Aku. Fanny Jane Crosby yang menciptakan lagu ini dalam keterbatasannya sebagai seorang disabilitas tidak dapat melihat, tidak pernah berhenti melayani. Hari ini kita teologi pelayanan yang kita pelajari dari karakter Rasul Paulus, tapi Crosby juga, sang pengarang lagu Mampirlah Dengar Doaku, lebih dari 8.000 lagu diterjemahkannya, diciptakannya, dan itu dipakai oleh banyak gereja sedunia sampai sekarang. Katanya begini, suatu hari dia melakukan pelayanan ke sebuah penjara. Kita tahu di penjara banyak suara-suara yang dia dengar, tapi kepekaannya dalam mendengar, saat itu ada sebuah suara yang sangat lirih, sayup-sayup, mengatakan, Tuhan, mampirlah dengar doaku. Jangan jalan terus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Suara penuh harap dalam kepasrahan iman yang luar biasa ini tidak bisa dilupakan oleh Crosby. Ketika dia pulang dari penjara sampai di rumah, dia tetap mengingat dari sekian banyak suara bising, tapi suara ini yang mengganggunya, dan terciptalah sebuah syair lagu, Mampirlah Dengar Doaku. Pelayanan yang seperti ini yang Tuhan inginkan, kepekaan akan sebuah suara lirih, tapi dibarengi dengan iman percaya yang luar biasa. Dan Crosby melanjutkan pelayanannya, menciptakan ribuan puisi, menciptakan syair lagu, dan ketika dia menikah, melahirkan seorang anak, begitu lahir anaknya tidur dan akhirnya anaknya meninggal, dia kembali ciptakan sebuah lagu Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus, Aman Pelukannya. Dia yakin percaya anaknya selamat di tangan Yesus dan aman di dalam pelukan Sang Punya Kehidupan. Bagaimana kita? Dalam perjalanan kehidupan kita, dalam pelayanan, dari apa yang kita lakukan, apakah hari ini sudah ada yang terberkati? Dan kalau kita kaitkan dengan tema, apakah terang Kristus itu bersinar nyata dalam hati dan pikiran kita? Ini tujuan kita dalam ibadah minggu di khotbah hari ini. Bagaimana pelayanan kita bisa memberkati orang, dan bagaimana terang itu tidak pernah redup, tapi selalu terang benderang, bercahaya, menyinari sekeliling kita. Kita lihat Rasul Paulus. Dia mengatakan, aku dapat melayani karena kemurahan Tuhan. Dan jikalau ada orang yang percaya, buah dari pelayanan itu juga adalah karena kemurahan Tuhan, titik tolak. Pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus sehingga dia menjadi seorang pelayan yang luar biasa adalah kemurahan Tuhan. Itu yang perlu kita garis bawahi pada hari ini. Adi cakap karuna mejilekel lias ate di bata, perkuah ate di bata. Jadi pelayanan
yang dilakukan titik tolaknya, dasarnya adalah kemurahan Tuhan dan iman percaya yang kita miliki yang semakin hari semakin bertumbuh, itu juga karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kita. Tidak mudah bagi Rasul Paulus yang melayani di kota Korinti, pusat perdagangan yang amat sangat pesat dan kota yang dikatakan makmur itu. Banyak orang, guru-guru palsu di latar belakang teks ini mengklaim dan meragukan kerasulan Rasul Paulus. Hal ini sebenarnya mengguncang jiwa kemanusiaannya sehingga dia menuliskan kembali suratnya yang kedua kepada jemaat Korintus. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6 yang menjadi bahan khotbah kita ini adalah curahan isi hati seorang pelayan itu, yaitu Rasul Paulus dalam pergumulannya yang begitu besar. Ya, kita lihat. Aku melayani dengan kemurahan Tuhan. Dan diteruskan Rasul Paulus kalimatnya dengan mengatakan, dalam pelayanan kami tidak tawar hati. Ini yang bisa kita bandingkan dengan pelayanan dan iman percaya kita. Pernahkah tawar hati? Rasul Paulus, teladan kita hari ini, sang rasulnya Kristus yang luar biasa, yang mengalami berbagai tantangan, mengatakan tidak pernah tawar hati. Kita lihat kata tawar hati, cakap karona la erleja-leja. Tapi bahasa aslinya, Yunaninya lebih kepada setia. Dan kalau kami cek tema-tema khotbah anggota gereja UM, itu pada umumnya temanya pelayan yang setia. Berbeda temanya dengan tema kita di GBKP ya. GBKP tadi sinar Allah ada di dalam hati kita. Kita lihat setia, tidak tawar hati, la erleja-leja, itu disamakan dengan loyal, loyalitas. Loyalitas tidak hanya kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan uraian pekerjaannya, tapi juga kesediaannya untuk menunjukkan usaha maksimal dalam memajukan pekerjaannya dalam kondisi apapun. Perfect. Dan loyalitas, setia, loyal, la erleja-leja, itu terwujud dalam iman percaya dan pelayanan yang penuh komitmen, bertanggung jawab, sungguh-sungguh, dan penuh pengorbanan. Sudah loyalkah dalam iman percaya, dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan? Sudah tidak tawar hatikah? Sudah la erleja-lejakah? Walaupun diragukan dan dicemooh orang, walaupun jalan itu kadang terjal, berbatu-batu, bahkan rusak, komitmen iman kita hari ini mengatakan jangan tawar hati, setia, loyal. Itu yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kekristenan kita. Katanya kemudian, dalam pelayananku tidak melakukan perbuatan yang memalukan. Bahasa aslinya tercemar, tidak berlaku licik, dan tidak memalsukan firman Tuhan. Ini juga penting. Dalam iman percaya kita, jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan tercemar yang memalukan. Kita pemela siakap ngingat-ngingat sa ulanai ulihi. Kan ada begitu ya. Kalau kita lihat menoleh ke latar belakang kehidupan kita, di perjalanan kehidupan kita, jangankan orang, kita sendiri yang mengingat-ingat itu rasanya malu, aneh. Mela ku hakap peninta.
Jangan ulangi lagi, jangan lakukan lagi perbuatan-perbuatan yang tercemar, yang memalukan, kelicikan. Kelicikan ini diumpamakannya seperti seorang pedagang yang mencampurkan barang yang bagus dan yang baik, dan dia klaim bahwa itu semua baik. Itu contohnya, kita bisa mengerti. Itu yang disebut dengan licik. Dan contoh ini dibuat Rasul Paulus karena Korintus kota yang familiar dengan dunia perdagangan. Dan jangan memutarbalikkan, memalsukan kebenaran firman Tuhan. Apalagi bagi teolog-teolog ini sebenarnya. Jangan sok tahu kalau nggak tahu, nggak usah dibuat-buat. Iya kalau iya, tidak kalau tidak. Lebih daripada itu kan dosa. Ini kan masa-masa pemilihan pejabat-pejabat gerejawi ya, April sinode, Juni nanti, Mei mungkin, Juni klasis. Ada statement-statement, saya sudah beberapa orang menelepon yang mengatakan pilihlah saya, ya wajar-wajar saja. Tapi ada juga yang menelepon jangan pilih si Anu karena semua khotbahnya hoax katanya, hoax. Wah, kaget juga dengar ada hari begini yang begitu. Nggak usah dibuat-buat lah. Kerina si khotbah kenandai pengkhotbah populer andai. Bual kerina nina. Baik tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keluargana, tentang rumah tanggana, tentang deharan. Latuhu si iblas kena handai katanya. Firman hari ini menegur kita. Jangan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Jangan mengatakan yang enggak-enggak supaya enak didengar atau supaya populer. Supaya menyenangkan telinga, bukan telinga yang mau kita senangkan, pertendin yang mau kita rubah. Dan Rasul Paulus lakukan itu. Berani check and recheck katanya. Terbuka secara umum. Jadi tidak ada celah bagi orang lain, termasuk bagi guru-guru palsu sebenarnya, untuk menghakimi atau menjerat pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tapi walaupun sedemikian, tetap ada telinga yang tertutup untuk kebenaran firman. Jadi jangan heran ya, sampai hari gini ada saja orang yang tertutup telinganya, tertutup hatinya, dan yang jelas firman Tuhan mengatakan itu adalah orang-orang yang jalannya menuju ke kebinasaan. Jadi jangan bangga kita ketika kita sepele kepada firman Tuhan, setengah jalan khotbah kita matikan, tidak ada perhatian. Hati kita batu-batun, tertutup, tidak mau tahu, duluan hal-hal lain mengisi pikiran dan hati kita. Orang yang seperti itu digolongkan kepada orang yang lagi berjalan menuju kepada kebinasaan. Dan yang kedua, orang yang tertutup hatinya kepada kebenaran firman Tuhan, itu adalah orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Ipepentang, ilah zaman ini. Dan menarik, bahasa aslinya ilah zaman ini, iblis ban. Dia bolos. Jadi orang yang tertutup hatinya, yang tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan, yang lagi menuju kepada kebinasaan, itu sama dengan orang yang lagi dikuasai ilah zaman ini. Yang dimaksud dengan ilah zaman ini adalah iblis, si pendusta yang mengelabui manusia, membutakan hati manusia, dan tidak pernah bisa melihat kemuliaan Allah di wajah Kristus. Jadi labuidahna. Padahal kemuliaan Allah bukan hanya di wajah Kristus, di wajah anak-anak Kristus juga ada, tapi dia tidak bisa melihat itu. Iblis simbolis ilah zaman ini yang menguasai itu. Maka Rasul Paulus katakan, walaupun sedemikian,
Kami tidak pernah berhenti melayani, tetap loyal, setia, tidak tawar hati, leja-leja. Dan pemberitaan kami adalah sentralnya Yesus Kristus, bukan yang lain. Kita perhatikan Rasul Paulus dalam semua surat-suratnya, dalam pelayanannya, tafsir-tafsirnya, teologi-teologinya, dia tidak pernah menunjukkan kehebatannya sekalipun. Dia tidak pernah mewartakan kemahirannya, kecakapannya, keberaniannya, atau popularitasnya. Tidak pernah sekalipun, satu kalimat pun dan sedetik pun. Segala hormat dan kemuliaan pusat pemberitaan dan pelayanan adalah Kristus Yesus. Sehingga dengan demikian, penutup khotbah kita sampai kepada tema terang Kristus akan bersinar di hati kita seperti terang Kristus yang bersinar di hati Rasul Paulus, dari gelap menjadi terang. Kalau dulu gelapnya Rasul Paulus menganiaya orang Kristen, itu dia rasa benar dan wajar, berubah menjadi terang. Dan terangnya adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kata terang yang ada di hati kita hari ini, yang menjadi tema khotbah hari ini adalah tanda kesucian. Sudah suci ketika terang Kristus, karena sudah berubah, menganiaya menjadi melayani, gelap menjadi terang. Dan terang yang dimaksud ada kesucian, ada kebenaran, dan ditutup teks ini ada pengetahuan yang benar tentang Allah. Itu terang itu. Ini menarik juga ini terang ini. Ada 3 pengertian terang yang hari ini kita aminkan ada di dalam hati kita seluruh jemaat. Ada kesucian, ada kebenaran, dan ada pengetahuan yang benar tentang Kristus. Jadi Kathleen tidak kebenaran tema ya, tidak kebetulan. Tuhan yang rancang, banyak minggu, tapi kenapa minggu ini Kathleen dibaptis? Kita aminkan, terang Kristus ada di hatimu. Ada kesucian, ada kebenaran, dan ada pengetahuan yang benar tentang Kristus. Sebagai penutup khotbah, secara aplikasi untuk seluruh hamba Tuhan, yang pertama dan yang kedua, untuk seluruh orang percaya, jangan pernah tawar hati. Apalagi di situasi kita sekarang ya, yang lagi sakit, hamba Tuhan, kemahan Tuhan, orang percaya, Pertua Bapak Kaila, Pertua Bapak EP, Nande, Nova dan Sri. Jangan tawar hati. Ular leja-leja, tetap setia. Dalam batuk berkepanjangan, dalam sesak yang tidak berhenti-berhenti, dalam demam yang bolak-balik, dalam hal tidak bisa tidur. Jangan tawar hati. Tetap setia kepada Tuhan kita. Ular leja-leja. Kami berharap teks ini menjadi kekuatan, jadi pergegeh, jadi pengapul dalam situasi pandemi, dan jelas dikatakan terpapar COVID-19. Memang tidak mudah, tapi ikuti saja jalannya. Jaga tetap kesehatan, dan sekali lagi jangan tawar hati. Lebih daripada itu, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Ulanai ulihi, entah apapun itu, atau entah apapun yang sudah pernah kita lakukan, atau entah apapun yang kita lakukan tapi belum ketahuan orang. Entah dengar bunyi-bunyi melakukan hal-hal tercemar, kita tidak tahu ya.
Katakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Jangan lagi lakukan itu dan jangan pernah memutarbalikkan fakta atau kebenaran demi keuntungan, demi popularitas, atau demi hal-hal dunia. Tapi hendaklah terang Kristus itu benar-benar bersinar di dalam hati kita. Untuk itu rahasianya, kata Rasul Paulus, kemurahan Tuhan yang menyertai kita, yang menjadi dasar kita. Rahasia Rasul Paulus tidak lagi menjadi rahasia hari ini. Kenapa kita mampu untuk tidak tawar hati? Yakin, imani, dan percayalah kemurahan Kristus lias ate dibata yang menjadi kekuatan kita. Selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu-minggu Pasion. Kita akan ada 7 kali Pasion sebelum Jumat Agung dan Paskah. Dan selamat merenungkan penderitaan dan pengorbanan Kristus yang menjadi penebus atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang